Bayangkan jika hidup bukan sesuatu yang harus dijalani secara kebetulan, tetapi sesuatu yang bisa didesain dengan kesadaran. Bagaimana jika Anda bukan sekadar penumpang dalam perjalanan kehidupan, melainkan sang arsitek dari takdir Anda sendiri? Di tengah derasnya tuntutan zaman dan kebisingan dunia luar, banyak dari kita kehilangan arah, terseret arus tanpa kompas. Kita menjalani hari demi hari, sibuk namun hampa, aktif namun tidak selalu berarti. Disinilah pentingnya sebuah visi, bukan sekadar mimpi yang samar, tapi gambaran masa depan yang jelas, yang mampu menyalakan cahaya di tengah kabut keraguan. Buku ini bukan sekadar kumpulan teori atau motivasi sesaat. Ini adalah peta jalan untuk membangun kehidupan yang bermakna, hidup yang dijalani dengan kesengajaan, bukan kebetulan. Dari menemukan visi hingga mengambil tindakan nyata, dari mengenali diri hingga menghadapi kegagalan dengan kepala tegak, tiap bab dirancang sebagai langkah strategis untuk Anda yang ingin mengambil alih kendali hidup. Karena pada akhirnya, takdir bukan sesuatu yang ditemukan. Ia adalah sesuatu yang diciptakan dengan niat, keberanian, dan ketekunan. Dan Anda selalu punya pilihan untuk menjadi perancangnya. Selamat datang di perjalanan pulang menuju diri Anda yang paling otentik. Bab 1. Menyalakan cahaya di tengah kabut. Bayangkan sebuah kapal yang mengarungi lautan luas tanpa peta, tanpa kompas, tanpa tujuan. Ia mungkin bergerak, bahkan mungkin cepat. Tapi kemana ia akan sampai, tidak ada yang tahu. Ia hanya terombang-ambing, mengikuti arus, menjadi korban dari angin dan gelombang yang tak menentu. Begitulah hidup tanpa visi, penuh aktivitas, tetapi hampa arah. Kapal tanpa arah. Hidup yang sibuk tapi tak sampai. Banyak dari kita menjalani hidup seperti kapal itu. Kita bangun, bekerja, bersosialisasi, mengejar target, namun suatu saat bertanya, untuk apa semua ini? Di sanalah kita mulai merasakan kekosongan eksistensial. Tanpa visi, kita bisa saja sukses menurut ukuran luar, tapi merasa kosong di dalam. Kita mendaki gunung hanya untuk menemukan bahwa puncaknya bukan yang kita inginkan. Visi bukanlah kemewahan yang hanya dimiliki para pemimpin besar atau tokoh inspiratif. Ia adalah kebutuhan dasar manusia yang ingin hidup dengan makna. Sebab tanpa arah, setiap langkah terasa seperti kebingungan yang dipoles dengan kesibukan. Seringkali orang mengira mereka punya visi, padahal yang mereka miliki hanyalah mimpi, keinginan yang samar dan belum menjelma menjadi bentuk. Mimpi berkata, akan menyenangkan jika, tapi visi berkata, aku akan mewujudkan ini. Visi adalah mimpi yang diberikan bentuk, bobot, dan arah. Ia bukan sekadar keinginan, melainkan sebuah gambaran konkret tentang masa depan yang ingin Anda ciptakan. Ia tidak harus muluk atau dramatis, tetapi harus jelas, menggugah, dan relevan dengan hati Anda. Kekuatan, North Star, kompas emosional dan logis. Visi yang kuat bekerja seperti North Star, bintang utara yang menuntun para pelaut sejak zaman dahulu. Ia tidak menghilangkan badai, tidak menjanjikan laut yang tenang, tetapi ia menyediakan arah. Dan di saat kita kehilangan semangat, merasa tersesat, atau menghadapi godaan untuk menyerah, visi mengingatkan kita pada alasan kita memulai. Secara emosional, visi menggerakkan hati. Ia menyalakan api di dalam dada. Secara logis, ia menjadi filter pengambil keputusan. Apakah langkah ini mendekatkan saya ke visi, atau justru menjauhkan? Orang yang memiliki visi yang jelas mungkin gagal, tetapi mereka tidak akan kehilangan arah. Karena yang membuat seseorang terus bangkit bukan hasil akhir, melainkan makna dari perjalanan itu sendiri. Salah satu cara paling ampuh untuk menguatkan visi adalah melalui visualisasi kreatif. Ini bukan sekadar berkhayal, tapi membayangkan dengan kesadaran penuh bagaimana wujud masa depan Anda. Rasakan atmosfernya, lihat detailnya, dengar suara di sekeliling Anda, buat ia hidup di benak Anda. Semakin sering Anda membayangkan masa depan yang Anda inginkan, semakin otak Anda terprogram untuk mencapainya. Tubuh dan pikiran mulai bergerak seolah-olah itu sudah nyata. Visualisasi bukan sihir, tetapi ia mempersiapkan pikiran Anda untuk bertindak sesuai arah yang jelas. Untuk membawa visi ke tingkat yang lebih konkret, tulislah pernyataan visi Anda.
Ini bukan sekadar kalimat indah, tetapi kristalisasi dari siapa Anda ingin menjadi dan dunia seperti apa yang ingin Anda ciptakan. Tanyakan pada diri Anda apa yang membuat Anda merasa hidup sepenuhnya. Kontribusi seperti apa yang ingin Anda tinggalkan, dan kehidupan seperti apa yang akan membuat Anda menutup mata suatu hari nanti dengan damai. Tulislah dengan jujur, dari hati, dan buat ia cukup kuat untuk memotivasi Anda, bahkan saat segalanya terasa berat. Pernyataan visi yang ditulis dengan kesadaran bukan hanya menjadi pengingat, tapi juga penyala. Bab ini bukan sekadar awal dari buku ini. Ia adalah permulaan dari arah baru dalam hidup Anda. Sebuah undangan untuk tidak sekadar hidup, tapi hidup dengan kesengajaan. Karena begitu Anda menemukan visi yang sejati, seluruh semesta di dalam diri Anda mulai bergerak ke satu titik, masa depan yang Anda pilih sendiri. Bab 2. Jembatan antara mimpi dan realita. Visi yang kuat adalah titik awal, tapi tanpa jembatan yang kokoh, ia hanya akan menjadi pemandangan indah yang tak terjangkau. Disinilah rencana strategis mengambil peran. Ia adalah jembatan konkret antara apa yang Anda bayangkan dan apa yang benar-benar Anda wujudkan. Ia bukan sekadar daftar tugas, tapi cetak biru yang mengubah impian menjadi langkah nyata. Bayangkan seorang arsitek yang hendak membangun rumah impian. Ia tak mungkin langsung membawa batu bata dan semen sebelum memiliki draft yang jelas. Ia menggambar, mengukur, menghitung risiko, mempertimbangkan bahan, dan merancang dengan presisi. Begitu pula dengan hidup. Tanpa perencanaan, bahkan visi yang paling indah bisa runtuh di tengah jalan. Menjadi arsitek hidup Anda berarti berani merancang masa depan Anda sendiri. Bukan dengan kaku, tapi dengan kehormatan terhadap impian yang Anda punya. Rencana bukan sangkar, ia adalah peta. Ia bukan belenggu, tapi panduan yang memberi Anda arah sekaligus ruang untuk menyesuaikan langkah. Visi ibarat puncak gunung yang terlihat di kejauhan. Tapi untuk sampai ke sana, Anda perlu mendaki tahap demi tahap. Disinilah pentingnya membagi visi menjadi tujuan jangka panjang dan pendek. Tujuan jangka panjang adalah fondasi yang besar, milestone besar yang mengarahkan hidup Anda dalam 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Tapi tanpa tujuan jangka pendek, arah itu menjadi terlalu jauh, terlalu kabur. Tujuan jangka pendek memberi Anda rasa kemajuan yang konkret. Mereka adalah anak tangga yang bisa Anda pijak satu persatu. Setiap tujuan kecil yang tercapai adalah bukti bahwa Anda sedang bergerak menuju gambaran besar yang telah Anda tentukan. Sebuah tujuan yang samar adalah seperti panah yang ditembakkan tanpa sasaran. Anda butuh ketajaman dalam menargetkan. Prinsip SMART, specific, measurable, terukur, achievable, dapat dicapai, relevan, dan time-bound, berbatas waktu, adalah alat bantu untuk menjadikan arah menjadi aksi. Alih-alih berkata, saya ingin hidup lebih sehat, Anda menyulapnya menjadi, saya akan berolahraga selama 30 menit sebanyak 4 kali seminggu selama 3 bulan ke depan. Dengan cara ini, kemajuan menjadi terukur, dan setiap keberhasilan kecil terasa seperti kemenangan besar. SMART Goals bukan untuk membatasi impian Anda, tetapi untuk menyalakan lentera di jalan panjang yang Anda tempuh. Ia membawa kejelasan ke dalam kompleksitas. Setiap perjalanan pasti disertai hambatan. Maka bagian dari strategi bukan hanya berpikir ke depan, tapi juga memikirkan apa yang bisa salah dan bagaimana Anda akan menghadapinya. Ini bukan pesimisme, melainkan kesiapan. Risk assessment pribadi berarti mengenali kelemahan, keterbatasan waktu, lingkungan, bahkan kebiasaan buruk Anda sendiri. Dengan membuat rencana darurat, Anda sedang menghormati kenyataan tanpa menyerah padanya. Punya rencana cadangan bukan berarti Anda tidak percaya pada rencana utama. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa Anda siap bertahan dan beradaptasi bahkan saat keadaan berubah drastis. Hidup tidak pernah sepenuhnya bisa diprediksi. Maka rencana yang terlalu kaku justru bisa menjadi jebakan. Rencana yang baik adalah rencana yang hidup, yang bisa berubah, menyesuaikan, dan berevolusi seiring waktu. Fleksibilitas bukan tanda kelemahan, tetapi kebijaksanaan. Kadang arah harus diubah, tapi itu bukan berarti Anda berhenti. Anda hanya mencari jalan lain yang lebih sesuai dengan medan saat ini. Seperti pohon bambu yang kuat karena lentur,
Anda tidak patah karena terpaan angin, justru tumbuh karenanya. Merancang hidup bukan tentang menciptakan kepastian, tetapi menciptakan kesiapan. Bab ini mengajak Anda untuk tidak hanya memimpikan masa depan, tapi juga menyusun jalan menuju ke sana dengan sadar. Karena takdir tidak akan terwujud hanya karena Anda menginginkannya. Ia butuh peta, arah, dan keberanian untuk berjalan di atas jembatan yang Anda bangun sendiri, langkah demi langkah. Bab 3. Kenali diri Anda. Bagaimana Anda bisa merancang masa depan bila Anda bahkan belum benar-benar mengenal siapa yang akan menjalaninya? Sebelum membangun istana di tanah impian, Anda perlu menguji tanahnya terlebih dahulu. Apakah ia kokoh, bergelombang, atau menyimpan potensi tersembunyi? Begitu pula dengan hidup. Semua strategi, semua visi dan rencana yang paling indah sekalipun tidak akan bertahan lama jika tidak ditopang oleh pengenalan diri yang jujur dan dalam. Bab ini adalah undangan untuk menyapa diri Anda sendiri dengan keberanian dan kelembutan. Karena untuk merancang takdir, Anda perlu tahu dengan jelas siapa yang akan menempuh jalan itu. Setiap orang membawa serta harta dan luka. Ada potensi yang luar biasa, tapi juga celah yang bisa menjatuhkan. Dan semuanya valid. Pengenalan diri dimulai dari keberanian melakukan audit personal, mengenali kekuatan sebagai aset, dan kelemahan sebagai ladang pertumbuhan. Kekuatan bukan hanya tentang keahlian, tetapi juga tentang cara alami Anda menyumbang makna pada dunia. Apa yang membuat Anda merasa hidup? Apa yang Anda lakukan dengan mudah saat orang lain merasa itu rumit? Di sisi lain, kelemahan bukan untuk disesali, tapi untuk disadari. Karena begitu Anda melihatnya dengan jujur, Anda punya pilihan, memperbaikinya, atau membangun sistem untuk mengimbanginya. Orang yang kuat bukanlah mereka yang sempurna, tapi yang tahu di mana mereka berdiri dan bertindak dari titik kejujuran itu. Di balik keputusan besar dan kecil dalam hidup Anda, ada kompas tak terlihat yang bekerja. Nilai-nilai inti. Nilai adalah apa yang benar-benar Anda anggap penting, bahkan saat tidak ada yang melihat. Ia membentuk arah, memberi makna, dan menuntun Anda dalam kegelapan. Kenali. Apakah Anda mengutamakan kebebasan, keutuhan, pertumbuhan, cinta, integritas? Mengetahui nilai-nilai inti Anda akan menjelaskan banyak hal. Mengapa Anda merasa tersesat di pekerjaan tertentu? Mengapa Anda tak nyaman di lingkungan tertentu? Dan mengapa Anda merasa damai saat melakukan hal tertentu? Hidup yang selaras dengan nilai adalah hidup yang utuh. Bukan yang paling nyaman, tapi yang paling bermakna. Kepribadian Anda adalah irama bawaan dari jiwa Anda. Ada yang introvert dan mengisi ulang energi dalam keheningan. Ada yang ekstrovert dan tumbuh dalam interaksi. Ada yang suka struktur, ada pula yang berkembang dalam spontanitas. Mengetahui kecenderungan alami Anda bukan untuk mengkotakkan diri, tetapi untuk menyadari bentuk energi yang Anda bawa ke dunia. Dengan begitu, Anda bisa memilih strategi, lingkungan, dan gaya kerja yang mendukung ritme unik Anda, bukan melawannya. Setiap orang punya cara sendiri dalam bersinar. Anda hanya perlu berhenti meniru cahaya orang lain dan mulai merawat cahaya Anda sendiri. Setiap orang memiliki titik buta, area dalam diri yang tak bisa dilihat dari dalam, tapi jelas terlihat dari luar. Disinilah pentingnya umpan balik. Bukan semua kritik layak dipercaya, tapi banyak di antaranya adalah cermin yang menunjukkan sisi Anda yang belum sempat Anda lihat. Mintalah umpan balik dari orang yang Anda percaya. Bukan untuk menghakimi diri, tapi untuk memperluas kesadaran. Kadang satu kalimat dari orang lain bisa membuka pintu pemahaman yang selama ini terkunci. Keterbukaan terhadap umpan balik bukan tanda kelemahan, tapi tanda pertumbuhan yang sehat. Menggabungkan semua ini, Anda bisa melakukan analisis SWOT pribadi, mengidentifikasi strengths, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Ini bukan tugas akademis, tapi peta strategis diri yang akan membantu Anda membaca situasi dengan lebih jernih. Kekuatan dan kelemahan menggambarkan apa yang ada di dalam. Peluang dan ancaman menggambarkan kondisi di luar. Dengan kombinasi ini,
Anda bisa menyesuaikan strategi, memperkuat pertahanan, dan menggali potensi secara sadar. Kenali diri Anda bukan sebagai proyek yang harus disempurnakan, tapi sebagai tanah subur yang perlu dirawat dengan kejujuran dan cinta. Karena ketika Anda benar-benar mengenal siapa diri Anda tak lagi hanya bereaksi terhadap dunia. Anda mulai merespons dari pusat kekuatan Anda sendiri. Dan disitulah fondasi kehidupan yang bermakna dibangun. Bab 4. Fokus pada yang esensial. Waktu Anda terbatas, energi Anda terbatas, fokus Anda pun terbatas. Namun justru dalam keterbatasan inilah tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Asal Anda tahu apa yang layak mendapatkan perhatian sepenuhnya. Bayangkan hidup seperti taman. Bila Anda mencoba menanam segalanya sekaligus, tak ada yang akan tumbuh kuat. Tapi ketika Anda memilih benih yang paling bermakna dan merawatnya dengan penuh kesadaran, taman itu akan mekar dengan keindahan yang tak tergantikan. Inilah inti dari memprioritaskan, bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi melakukan yang paling penting dengan sepenuh jiwa. Prinsip Pareto atau 80/20 mengajarkan bahwa sebagian besar hasil berasal dari sebagian kecil usaha. Dalam dunia yang sibuk, tak semua aktivitas bernilai sama. Seringkali, 80% dari pencapaian kita muncul dari hanya 20% tindakan yang benar-benar berdampak. Maka, daripada terus sibuk tanpa arah, lihatlah kembali agenda Anda. Tanyakan pada diri sendiri, aktivitas apa yang paling besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan saya? Keputusan mana yang membuka lebih banyak pintu dibandingkan yang lain? Hidup yang bermakna tidak ditentukan oleh seberapa penuh kalender Anda, tapi oleh seberapa cermat Anda memilih. Namun, kita kerap terjebak dalam ilusi urgensi. Notifikasi, pesan masuk, dan tenggat waktu membuat kita panik. Padahal, yang paling penting seringkali hadir dalam keheningan, menunggu kita untuk hadir sepenuhnya. Disinilah konsep dari matriks Eisenhower menjadi relevan. Ia mengajak kita membedakan mana yang mendesak dan penting, yang harus segera dilakukan, mana yang penting tapi tidak mendesak, yang layak dijadwalkan, mana yang mendesak tapi tidak penting, yang bisa didelegasikan, serta mana yang tidak mendesak dan tidak penting, yang sebaiknya disingkirkan. Dengan memahami ini, kita bisa mulai menyusun hari berdasarkan makna, bukan hanya reaksi. Satu lagi kebiasaan esensial dalam seni memprioritaskan adalah kemampuan berkata tidak. Setiap iya yang kita ucapkan berarti tidak bagi hal lain. Maka berkata tidak bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk penghormatan terhadap hidup dan impian kita sendiri. Tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Cukup jadikan visi Anda sebagai alasan, karena tidak hari ini adalah perlindungan bagi iya yang lebih bermakna di masa depan. Setiap penolakan yang penuh kesadaran adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Untuk menjaga agar prioritas tetap hidup dalam keseharian, gunakanlah time blocking. Ini adalah seni merancang hari seperti seorang arsitek merancang rumah, menyisihkan waktu khusus untuk pekerjaan mendalam, istirahat, refleksi, bahkan keheningan tanpa gangguan. Dengan cara ini, hari-hari Anda tak lagi sekadar respons terhadap dunia luar, melainkan hasil dari pilihan sadar. Anda tidak sekadar mengikuti arus, tetapi mulai mengarahkan arus itu sendiri. Dan di tengah dunia yang ramai, penuh sorotan dan suara, digital minimalism adalah napas panjang yang Anda butuhkan. Ini bukan tentang meninggalkan teknologi, tetapi tentang menggunakannya secara sadar. Kurangi paparan yang tak perlu, matikan notifikasi yang tidak penting, sisihkan waktu tanpa layar setiap hari. Maka Anda akan mulai merasakan ruang dalam diri yang kembali luas. Fokus menjadi tajam dan suara hati kembali terdengar jernih. Pada akhirnya, memprioritaskan bukan semata tentang manajemen waktu. Ini adalah bentuk kasih sayang pada kehidupan Anda sendiri. Setiap hari adalah undangan untuk memilih dengan lebih jernih. Apa yang paling pantas mendapat bagian terbaik dari energi saya hari ini? Karena ketika Anda hidup dari yang esensial, Anda tidak hanya bergerak lebih cepat, Anda bergerak lebih dalam. Dan di kedalaman itulah, makna sejati bertumbuh dalam diam. Bab 5. Ambil keputusan bijak. Setiap manusia berjalan di atas jalan yang penuh percabangan.
Di hadapan kita selalu ada pilihan. Ke kiri atau ke kanan, tetap atau berubah, menunggu atau melangkah. Dan di balik setiap keputusan itu, tersembunyi nasib yang berbeda. Dalam senyapnya momen memilih, hidup ditulis ulang. Namun, bagaimana kita bisa tahu mana yang benar ketika masa depan masih tertutup kabut? Bab ini adalah tentang seni mengambil keputusan, bukan hanya dengan kepala dingin, tapi juga dengan hati yang terbuka. Logika dan intuisi sering dianggap bertentangan, padahal mereka adalah dua pemandu yang bekerja di medan yang berbeda. Logika membaca data, membandingkan alternatif, dan menimbang konsekuensi dengan kerangka yang terstruktur. Ia berbicara lewat angka, grafik, dan daftar pro kontra. Sementara intuisi adalah bisikan dari dalam, sebuah rasa yang muncul sebelum pikiran sempat merumuskannya menjadi kata. Keputusan yang terbaik biasanya lahir dari kolaborasi antara keduanya. Logika memberi dasar yang kokoh, dan intuisi menunjukkan arah yang resonansinya tak bisa dipalsukan. Gunakan logika saat menyangkut keputusan strategis, finansial, atau operasional. Namun saat menyentuh wilayah nilai, relasi, atau integritas, dengarkan intuisi Anda, karena ada kebenaran yang hanya bisa dirasakan, bukan dihitung. Dalam setiap pilihan, terselip juga yang tak terlihat, biaya peluang. Ini adalah harga diam-diam yang kita bayar atas segala hal yang kita tinggalkan saat mengatakan ya. Setiap komitmen yang kita ambil secara otomatis menutup pintu-pintu lain. Dan itulah mengapa memilih bisa terasa berat. Karena kita ingin semuanya, tapi tidak bisa memiliki semuanya. Hidup yang bermakna bukan tentang meraih segalanya, melainkan tentang tahu mana yang benar-benar layak dimiliki. Sebelum berkata ya, tanyakan pada diri sendiri, apakah pilihan ini benar-benar pantas menggantikan waktu, energi, dan segala kemungkinan lain yang akan saya lepaskan? Kualitas hidup tidak ditentukan oleh jumlah keputusan yang kita buat, tapi oleh ketepatan dari apa yang kita pilih untuk iakan. Banyak orang terperangkap dalam ilusi kesempurnaan. Mereka menunda keputusan, berharap datangnya pilihan yang ideal, pasangan sempurna, pekerjaan sempurna, rumah sempurna. Padahal hidup bukan katalog, melainkan ruang belajar yang penuh revisi. Dalam situasi seperti ini, mentalitas satisficing bisa menjadi penyelamat. Ambil keputusan yang cukup baik dan mulailah melangkah. Karena seringkali, keputusan yang cukup baik dan nyata jauh lebih kuat dibandingkan keputusan yang sempurna tapi hanya diangan. Keputusan bijak bukanlah keputusan yang sempurna, tapi yang dibuat dengan cukup informasi, cukup kejelasan, dan cukup keberanian. Sisanya akan kita pelajari di jalan. Namun, perlu kita akui, otak kita, meskipun luar biasa, tidak bebas dari jebakan. Kita punya kecenderungan untuk hanya melihat apa yang ingin kita lihat, memilih informasi yang menguatkan keyakinan lama, confirmation bias, menganggap hal yang mudah diingat sebagai yang paling mungkin terjadi, availability bias, atau membela pilihan hanya karena kita sudah menjatuhkan pilihan itu sebelumnya, choice supportive bias. Semua ini membuat kita mudah tersesat dalam keyakinan sendiri. Maka, ajaklah sudut pandang lain masuk ke dalam proses berpikir Anda. Tanyakan pendapat yang berbeda. Berani menguji keyakinan sendiri. Karena kadang, keputusan yang terasa paling masuk akal hanya terasa demikian karena kita ingin meyakininya. Dan karena hidup selalu diselimuti ketidakpastian, keputusan terbaik pun tak menjamin hasil yang ideal. Maka milikilah rencana cadangan. Pertanyaan sederhana seperti, jika rencana utama gagal, apa alternatifnya? Apa risiko terburuk yang bisa terjadi? Dan bagaimana cara saya menanggulanginya? Atau, bagaimana saya bisa bangkit jika semuanya tidak berjalan sesuai harapan? Adalah wujud dari kebijaksanaan. Membuat keputusan bukan hanya soal keberanian memilih, tapi juga kesiapan menghadapi segala skenario. Karena bijak bukan berarti selalu benar, melainkan mampu menari dengan segala kemungkinan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang membuat semua keputusan yang sempurna, tetapi tentang berani memilih dengan penuh kesadaran, menjalani hasilnya dengan tanggung jawab, dan memperbaikinya dengan keberanian bila ternyata salah. Setiap persimpangan adalah undangan untuk tumbuh, dan setiap pilihan yang Anda ambil dengan niat dan ketulusan
adalah batu pijakan menuju kehidupan yang Anda desain sendiri. Bab 6. Fleksibilitas. Di tengah badai, pohon yang kaku akan patah. Tapi bambu, ia menunduk, melengkung, lalu kembali tegak ketika angin reda. Kekuatan sejati tidak selalu datang dari kekokohan, tapi dari kemampuan untuk lentur tanpa kehilangan akar. Fleksibilitas bukan tanda kelemahan, melainkan kebijaksanaan yang lahir dari pemahaman bahwa hidup tidak selalu bisa dikendalikan, namun selalu bisa diresponi dengan bijak. Dalam bab ini, kita akan menyelami seni menjadi lentur tanpa kehilangan arah. Karena terkadang, untuk sampai ke tujuan, kita harus bersedia mengubah jalur. Kita sering diajarkan untuk tidak menyerah, untuk terus menggenggam mimpi dan berjuang sampai akhir. Namun, tidak semua bentuk kegigihan adalah kebajikan. Ada saat di mana ketekunan berubah menjadi keras kepala, dan keteguhan justru menghalangi pertumbuhan. Melepaskan sesuatu bukan selalu berarti kalah. Kadang, itulah bentuk keberanian tertinggi. Pertanyaan pentingnya bukan sekadar, apakah saya sudah cukup gigih? Melainkan, apakah arah ini masih sejalan dengan versi terbaik saya hari ini? Disinilah fleksibilitas menemukan maknanya, bukan dalam kemudahan untuk berubah, tetapi dalam kepekaan membaca situasi, kerendahan hati untuk menyusun ulang strategi, dan kecerdasan emosional untuk mengenali kapan saatnya melangkah ke arah baru. Mereka yang fleksibel tidak takut pada perubahan, karena mereka tidak mengikat harga dirinya pada hasil semata. Kesalahan bukanlah akhir, tetapi bagian dari perjalanan menuju keunggulan. Disinilah letak kekuatan dari growth mindset, keyakinan bahwa kemampuan bisa dikembangkan, bahwa kegagalan adalah batu loncatan, dan bahwa kesempurnaan bukan tujuan mutlak, melainkan proses penyempurnaan yang terus berjalan. Dengan sikap seperti ini, seseorang tidak lagi memandang hidup sebagai garis lurus. Ia melihatnya sebagai ladang eksperimen, tempat di mana setiap tantangan membawa pesan tersembunyi, dan setiap kegagalan adalah peluang belajar. Fleksibilitas membuat kita berani melangkah meski belum sempurna, karena kita tahu bahwa pertumbuhan datang dari keberanian untuk terus mencoba. Hidup tak pernah sepenuhnya bisa ditebak, tapi itu bukan alasan untuk berjalan tanpa arah. Mereka yang lentur tidak bersandar pada satu rencana tunggal, melainkan mempersiapkan berbagai kemungkinan. Ini bukan tanda pesimisme, tetapi wujud kebijaksanaan yang realistis. Dalam merancang masa depan, mereka bertanya, apa yang akan saya lakukan jika hal terbaik terjadi? Apa langkah saya jika semuanya meleset dari harapan? Dan jika yang terjadi berada di tengah-tengah, bagaimana saya tetap bisa melangkah? Dengan kesiapan seperti ini, mereka tak lagi menjadi korban dari ketidakpastian. Mereka berubah menjadi penari yang lincah di atas panggung yang terus berubah bentuk. Dalam dunia teknologi, iterasi adalah kunci. Ciptakan versi awal, uji, temukan kelemahan, perbaiki, lalu coba lagi. Inilah cara inovasi terbaik lahir. Begitu juga dalam hidup, keputusan hari ini bukanlah keputusan terakhir. Selalu ada ruang untuk evaluasi, penyesuaian, dan langkah ulang. Fleksibilitas berarti tidak terpaku pada ego. Ia memberi kita izin untuk berkata, saya salah kemarin, tapi hari ini saya bisa memilih lebih bijak. Kegagalan bukan hal yang memalukan, melainkan informasi yang berharga. Dan mereka yang bersedia mendengar umpan balik akan jauh lebih dekat dengan keunggulan dibanding mereka yang sekadar ingin selalu terlihat benar. Salah satu jebakan paling halus dalam hidup adalah sunk cost fallacy. Kecenderungan mempertahankan sesuatu hanya karena sudah terlalu banyak yang dikorbankan. Hubungan dipertahankan karena sudah berjalan bertahun-tahun. Proyek dilanjutkan meski tak lagi relevan, hanya karena sudah terlanjur jauh. Fleksibilitas memanggil kita untuk jujur. Ya, saya telah banyak berinvestasi, tapi saya tidak akan mengorbankan masa depan hanya demi mempertahankan masa lalu. Hidup yang bermakna tidak dibangun atas dasar nostalgia atau rasa sayang pada keputusan lama, melainkan dari keberanian untuk menyusun ulang arah, kapanpun diperlukan. Fleksibilitas bukan sekadar keterampilan teknis. Ia adalah sikap hidup. Ia adalah kesediaan untuk menari bersama badai, bukan melawannya. Untuk menyesuaikan arah layar, bukan menyalahkan angin. Untuk mengubah pendekatan tanpa kehilangan tujuan. Dan seperti bambu yang tampak ringan namun kokoh,
kita pun bisa menjadi pribadi yang tak mudah patah. Karena dalam dunia yang terus berubah, yang bertahan bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling bisa beradaptasi dengan anggun. Bab 7. Bertahan dalam badai. Tidak ada pelaut ulung yang lahir dari laut yang tenang. Justru badailah yang membentuk ketangkasan, keberanian, dan ketangguhan. Demikian pula kehidupan, kesulitan bukan musuh, melainkan medan latihan tempat jiwa ditempa dan karakter diuji. Ketahanan bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa sakit, melainkan tentang kemampuan untuk bangkit setelah jatuh, tetap lembut meski dilukai, dan tetap berjalan meski dunia terasa berat. Bab ini adalah ajakan untuk melihat penderitaan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai jembatan menuju kekuatan yang lebih dalam. Kita sering berharap hidup berjalan mulus, namun kenyataannya, kehidupan selalu menghadirkan tantangan, kehilangan, penolakan, kegagalan. Di titik-titik inilah ketahanan diuji. Ketahanan atau resilience tidak berarti kita tidak pernah goyah, melainkan bahwa kita tidak runtuh meski diguncang. Sebaliknya, kerapuhan muncul ketika kita menolak rasa sakit, menghindari ketidakpastian, dan berkeras bahwa segalanya harus berjalan sesuai harapan. Justru kesulitanlah yang sering memperkenalkan kita pada potensi terdalam diri kita. Ia membentuk kita seperti api menempa besi, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan. Dalam setiap luka, tersembunyi kemungkinan pertumbuhan. Dan dalam setiap air mata, terkandung benih kebijaksanaan yang menunggu untuk tumbuh. Apa yang membedakan orang yang tenggelam dalam kesulitan dan mereka yang bisa bangkit kembali? Salah satunya adalah cara mereka berbicara kepada diri sendiri. Gaya penjelasan yang optimis bukan berarti kita harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, melainkan tentang menafsirkan peristiwa dengan harapan dan proporsionalitas. Alih-alih berkata, "Aku gagal karena aku tidak cukup baik," orang yang resilient akan berkata, "Aku gagal kali ini, tapi aku bisa belajar dan mencobanya kembali." Daripada berkata, "Hidupku hancur karena satu kejadian," mereka akan berkata, "Ini berat, tapi ini hanya satu bagian dari kisah panjang yang belum selesai." Kita memang tidak selalu bisa memilih peristiwa yang datang dalam hidup kita, tapi kita selalu bisa memilih narasi yang kita bangun darinya. Dan dalam narasi itulah tersimpan kekuatan untuk menyembuhkan, memulihkan, dan melanjutkan. Emosi, seperti cuaca, datang dan pergi, kadang mendung, kadang cerah. Kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan emosi, tetapi kita bisa belajar untuk membaca, memahami, dan meresponsnya dengan bijak. Manajemen emosi bukan tentang menekan perasaan. Sebaliknya, itu justru tentang mengakui kehadirannya dengan penuh kesadaran, tanpa membiarkannya mengambil alih kendali hidup kita. Bernapas dalam-dalam ketika panik melanda. Menulis di jurnal saat hati terasa penuh. Berbagi isi hati kepada orang yang dipercaya. Melangkah sejenak ke alam untuk menjernihkan pikiran. Ketahanan bukan soal menyingkirkan emosi, tapi tentang menciptakan ruang aman di dalam diri untuk menampungnya, agar kita tetap bisa bertindak dengan bijak, bahkan ketika hati sedang rapuh. Tak ada manusia yang dirancang untuk menghadapi dunia seorang diri. Kita tumbuh dalam hubungan, dan kita sembuh melalui koneksi. Jaringan dukungan, keluarga, sahabat, mentor, atau komunitas adalah seperti jaring pengaman yang siap menangkap kita ketika terjatuh. Kadang, hanya dengan mendengar seseorang berkata, "Aku mengerti," kita merasa cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan. Ketahanan bukan tentang menjadi mandiri sepenuhnya, tapi tentang tahu kapan meminta pertolongan, kapan berbagi beban, dan kapan membiarkan orang lain berjalan bersama kita melewati gelapnya malam. Di tengah dunia yang memuja kemandirian, membuka hati untuk dukungan adalah bentuk keberanian yang paling tulus. Seringkali saat kita gagal, kita berubah menjadi hakim yang paling kejam bagi diri sendiri. Kita menyalahkan, menghina, dan menghukum diri seolah-olah itu akan memperbaiki keadaan. Padahal, yang sebenarnya kita butuhkan bukanlah cambuk, melainkan pelukan. Self-compassion adalah kemampuan untuk memperlakukan diri seperti sahabat terbaik dengan kelembutan, pengertian, dan kesabaran. Ia berkata, "Aku kecewa, tapi aku masih berharga." Ia percaya bahwa kesalahan adalah bagian dari menjadi manusia, bukan bukti kegagalan abadi. Ketahanan emosional tidak tumbuh di tanah yang penuh hukuman.
Ia hanya bisa tumbuh dalam tanah kasih yang subur, tempat kita bisa belajar dari kegagalan tanpa dikubur olehnya. Hidup bukan tentang menghindari badai, tetapi tentang belajar menari di bawah hujan. Ketahanan bukan berarti tidak merasa sakit, tapi tentang tidak membiarkan rasa sakit itu menghapus cahaya kita. Dan saat kita belajar berdiri di tengah runtuhnya harapan, dengan hati yang tetap lembut dan langkah yang tetap maju, di sanalah kita menemukan kekuatan yang sejati. Ketika badai datang, biarlah ia datang. Tapi Anda akan tahu, Anda tidak datang tanpa persiapan. Anda telah membangun ketahanan, dan itu akan menuntun Anda melewati segala hal. Bab 8. Dari rencana ke aksi. Visi yang megah dan rencana yang cemerlang tak akan bermakna jika hanya tinggal di atas kertas. Impian hanya menjadi nyata ketika diiringi oleh tindakan. Namun tantangan sejati bukan hanya memulai, melainkan menjaga konsistensi hari demi hari dalam diam maupun riuhnya dunia. Bab ini adalah tentang menjembatani jurang antara niat dan kenyataan, tentang seni eksekusi yang tak selalu spektakuler, tapi terus bergerak. Karena perubahan besar seringkali dibangun dari langkah-langkah kecil yang diulang tanpa henti. Kita sering menunggu momen yang sempurna, motivasi yang meledak, suasana hati yang ideal, waktu yang lapang. Tapi kenyataannya, momen sempurna jarang datang. Dan jika terus menunggu, kita hanya akan terjebak dalam penundaan yang dibungkus alasan-alasan rasional. Inersia awal adalah tantangan terbesar, memulai. Tapi begitu kita bergerak, walau hanya 5 menit, 1 langkah, 1 kalimat, kita menciptakan momentum. Langkah kecil hari ini lebih kuat daripada rencana besar yang tertunda besok. Gerakan menciptakan energi, aksi menciptakan arah, dan dari satu gerakan kecil, dunia dalam diri bisa mulai bergeser. Di tengah era gangguan digital, menjaga fokus adalah bentuk kemewahan. Disinilah Pomodoro Teknik menjadi teman setia. Bekerja dalam potongan waktu 25 menit, diselingi istirahat singkat, bukan sekadar soal efisiensi, tapi tentang menghormati batas energi manusia. Kita tidak harus bekerja sepanjang hari untuk merasa produktif. Kita hanya perlu benar-benar hadir dalam waktu yang telah kita tetapkan. 1 jam fokus seringkali lebih berharga daripada seharian yang tercerai-berai. Dengan metode ini, kita melatih pikiran untuk tunduk pada waktu, bukan tenggelam dalam distraksi. Kita mengembalikan kendali atas hari-hari kita, 1 Pomodoro pada 1 waktu. Kebiasaan bukan dibentuk dari niat besar, tapi dari ritme kecil yang konsisten. Dan salah satu cara paling efektif membentuknya adalah dengan menumpuknya di atas kebiasaan yang sudah ada. Minum air setelah menyikat gigi, menulis jurnal setelah sarapan, melafalkan afirmasi sebelum menyalakan laptop. Dengan mengaitkan kebiasaan baru pada rutinitas lama, kita memanfaatkan kekuatan otomatisasi otak. Kita tak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada motivasi. Kita membangun sistem yang mendukung kita, karena pada akhirnya, hidup kita adalah akumulasi dari kebiasaan harian. Dan perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang tak lagi terasa sebagai beban. Manusia adalah makhluk sosial. Ketika kita menyatakan niat kita kepada orang lain, kita tidak hanya menciptakan komitmen internal, tapi juga eksternal. Akuntabilitas publik bukan soal mencari validasi, melainkan menciptakan cermin luar yang memantulkan integritas dalam. Berbagi tujuan dengan teman, mentor, atau komunitas menciptakan tekanan positif. Kita tahu ada mata yang melihat, ada telinga yang mendengar, dan ada hati yang berharap kita berhasil. Dan kadang, ketika kita mulai kehilangan semangat, dorongan kecil dari orang lain bisa menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Hukum Newton pertama bukan hanya berlaku di laboratorium fisika, tapi juga dalam hidup kita. Objek yang sudah bergerak akan cenderung tetap bergerak. Begitu pula kita. Semakin sering kita mengeksekusi, semakin ringan rasanya untuk terus melanjutkan. Momentum menciptakan rasa percaya diri. Dan kepercayaan diri menciptakan lebih banyak tindakan. Ini adalah siklus yang memperkuat. Namun jika kita berhenti terlalu lama, rasa berat akan kembali. Rasa ragu akan menyelinap. Maka, jangan tunggu sampai semangat datang, geraklah dulu dan semangat akan menyusul. Eksekusi bukan soal kesempurnaan.
Ia tentang kemauan untuk tetap muncul, bahkan ketika malas, ragu, atau takut. Ia tentang memelihara api kecil yang menyala terus, bukan menunggu kobaran besar yang hanya datang sesekali. Dalam sunyi, dalam rutinitas yang tampak membosankan, dalam tugas yang diulang hari demi hari, di sanalah perubahan sejati terjadi. Dan jika Anda terus berjalan, tanpa henti, tanpa menyerah, maka tak lama lagi, apa yang dulunya mimpi akan menjadi kenyataan yang Anda jalani setiap hari. Bab 9. Refleksi dan penyempurnaan. Setiap perjalanan, seberapapun jauh atau dekatnya, akan meninggalkan jejak. Dan bila kita ingin tumbuh, bukan hanya bergerak, kita perlu berhenti sejenak untuk melihat ke belakang. Bukan untuk menyesali, tetapi untuk memahami. Refleksi bukan kemunduran. Ia adalah langkah tenang untuk menatap ke dalam, mengurai makna, dan memperbaiki arah. Karena tanpa refleksi, gerak menjadi tanpa arah. Tanpa penyempurnaan, keberhasilan hanya kebetulan. Bab ini adalah undangan untuk memeluk proses belajar yang tak pernah selesai. Karena dalam dunia yang terus berubah, mereka yang bersedia belajar ulang adalah mereka yang akan terus relevan. Pikiran manusia bagaikan awan, berlalu lalang, samar, tak selalu jelas. Menulis adalah seni mengembunkannya menjadi butir-butir pemahaman. Dalam jurnal, kita bisa menyuarakan yang tak sempat dikatakan, menuliskan yang tak sempat kita sadari. Kata-kata di atas kertas bisa menjadi cermin yang lebih jujur daripada apapun. Jurnal reflektif bukan sekadar catatan harian. Ia adalah dialog batin, tempat kita bertanya dan menjawab diri sendiri. Apa yang berhasil hari ini? Apa yang mengganjal? Apa yang ingin saya pahami lebih dalam? Dengan menulis secara konsisten, kita membangun kepekaan terhadap perubahan dalam diri. Kita belajar untuk tidak hanya hidup, tetapi juga menyadari kehidupan kita sendiri. Tak seorang pun dapat melihat dirinya secara utuh hanya dari cermin. Kita butuh sudut pandang lain dari teman, rekan, pasangan, bahkan anak-anak untuk melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari kita. Umpan balik 360 derajat adalah keberanian untuk bertanya, apa yang bisa saya perbaiki? Dan lebih penting lagi, keberanian untuk mendengar jawabannya tanpa defensif. Dari perspektif orang lain, kita bisa menemukan pola buta yang tak kita sadari. Kita melihat dampak dari tindakan kita, bukan hanya niatnya. Dan dalam kebesaran hati untuk menerima masukan, kita membuktikan bahwa pertumbuhan lebih penting daripada kebanggaan. Terlalu sering kita menunda perayaan, menunggu pencapaian besar yang tampak spektakuler. Padahal, kemajuan sejati adalah kumpulan dari kemenangan-kemenangan kecil yang sering luput disadari. Merayakan keberhasilan kecil bukan tentang menjadi puas terlalu cepat, tapi tentang memelihara api semangat agar terus menyala. Saat kita memberi ruang untuk mengapresiasi diri, kita memperkuat keyakinan bahwa saya mampu. Dan dari keyakinan itu, muncul keberanian untuk terus melangkah. Jangan abaikan langkah kecil, karena dari sanalah gunung didaki. Dari titik-titik kecil itu, perubahan besar sedang dibangun. Ketika sesuatu tak berjalan sesuai harapan, kita cenderung mencari kambing hitam atau segera mencari solusi cepat. Tapi jika ingin benar-benar tumbuh, kita perlu menggali lebih dalam. Mengapa ini terjadi? Root cause analysis adalah keberanian untuk berhenti menyalahkan permukaan dan mulai menyelam ke inti. Apakah ini soal strategi, pola pikir, lingkungan, atau kebiasaan tersembunyi yang tak terlihat? Dengan memahami akar dari sebuah masalah, kita tidak hanya menyembuhkan luka, kita mencegahnya terulang. Kita tidak hanya memperbaiki hasil, tapi mengubah sistem yang melahirkannya. Kaizen bukan tentang perubahan besar dalam waktu singkat. Ia adalah komitmen tenang untuk menjadi sedikit lebih baik setiap hari. 1 detik lebih cepat, 1 kesalahan lebih sedikit, 1 keputusan lebih bijak. Dalam dunia yang haus akan hasil instan, Kaizen mengajarkan kita untuk jatuh cinta pada proses. Bahwa kesuksesan bukan tentang revolusi sesaat, tapi tentang evolusi yang tak kenal lelah. Kaizen adalah cara hidup. Ia membentuk budaya pribadi. Mencari celah untuk tumbuh bahkan dalam hal terkecil sekalipun. Refleksi dan penyempurnaan adalah siklus yang tak pernah usai.
Ia bukan tugas akhir, melainkan napas dari kehidupan yang terus berkembang. Dengan menulis, mendengar, merayakan, menyelami, dan memperbaiki, kita bukan hanya berjalan lebih jauh, tapi juga lebih dalam. Karena pada akhirnya, hidup yang penuh makna bukanlah hidup yang selalu sempurna, melainkan hidup yang terus dibentuk ulang dengan kesadaran dan keberanian untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Bab 10. Menyatukan semua unsur. Ketika kita menatap sebuah gambar utuh, kita jarang melihat bagian-bagian kecil yang membentuknya. Begitu juga dalam hidup, kita melihat hasil akhirnya tanpa menyadari bahwa keberhasilan sejati terletak pada kemampuan untuk menyatukan visi, aksi, nilai, dan tujuan dalam harmoni yang indah. Ini adalah seni integrasi, kemampuan untuk menciptakan keselarasan antara apa yang kita impikan dan apa yang kita lakukan setiap hari. Integrasi bukan sekadar konsep, ia adalah kehidupan itu sendiri. Dalam bab ini, kita akan belajar bagaimana menyatukan semua elemen yang telah kita bangun, visi, strategi, refleksi, dan tindakan, menjadi sebuah kehidupan yang penuh makna dan keselarasan. Karena hidup yang terintegrasi adalah hidup yang mengalir dengan kedalaman, yang beresonansi dengan nilai-nilai yang kita pegang teguh. Visi tanpa aksi adalah mimpi kosong. Aksi tanpa visi adalah langkah yang hilang arah. Tetapi ketika keduanya bersatu, terciptalah kekuatan tak terbendung. Visi adalah pemandu yang memberi kita arah, sementara aksi adalah kendaraan yang membawa kita menuju tujuan. Tanpa aksi, visi hanya menjadi bayangan belaka. Tanpa visi, aksi kita bisa berjalan di jalan yang salah. Keseimbangan antara keduanya adalah kunci untuk menjaga agar impian kita tetap besar, tetapi juga cukup nyata untuk kita capai dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Ketika kita bergerak, pastikan langkah kita sejalan dengan visi kita, meski terkadang lambat, namun pasti. Setiap keputusan, setiap tindakan adalah bagian dari kisah besar yang sedang kita tulis. Pernahkah Anda merasa bahwa meskipun Anda sibuk, hidup terasa terpecah-pecah? Itulah tanda dari ketidakkongruensian, ketika nilai, tujuan, dan tindakan kita tidak berada dalam harmoni. Kongruensi hidup berarti selaras antara apa yang kita yakini, apa yang kita impikan, dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Jika visi kita adalah untuk membantu orang lain, namun tindakan kita hanya berfokus pada keuntungan pribadi, maka kita hidup dalam ketegangan. Sebaliknya, jika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang teguh, dan setiap tindakan kita mencerminkan nilai tersebut, maka hidup kita menjadi satu kesatuan yang kuat dan tidak tergoyahkan. Menjadi kongruen dalam hidup adalah cara kita untuk hidup dengan integritas, di mana setiap keputusan dan tindakan datang dari tempat yang otentik, yang sesuai dengan siapa kita sesungguhnya. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai untuk diri kita sendiri, tetapi tentang dampak yang kita tinggalkan setelah kita pergi. Warisan adalah apa yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang, baik dalam bentuk ide, hubungan, atau kontribusi kepada dunia. Merenungkan warisan kita membantu kita untuk menyelaraskan hidup kita dengan tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Apakah yang akan dikenang dari kehidupan kita? Apa yang ingin kita kontribusikan pada dunia yang lebih besar? Pertanyaan ini mengundang kita untuk berpikir lebih dari sekadar pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana tindakan kita membentuk masa depan. Legacy thinking adalah panggilan untuk hidup dengan sengaja, dengan kesadaran bahwa setiap tindakan kita adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Dengan memiliki kesadaran ini, kita mulai membangun sesuatu yang lebih abadi daripada sekadar kesuksesan sesaat. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah lukisan. Setiap hari adalah goresan kuas yang menambah warna, tekstur, dan kedalaman pada kanvas besar yang sedang Anda cipta. Setiap pilihan, setiap tindakan adalah bagian dari desain hidup Anda. Hidup sebagai karya seni berarti mengambil setiap pengalaman, baik dan buruk, dan menggunakannya untuk menciptakan sesuatu yang unik dan indah. Ini adalah undangan untuk melihat hidup tidak hanya sebagai rangkaian peristiwa, tetapi sebagai kesempatan untuk mendesain, mengukir, dan membentuknya sesuai dengan visi dan tujuan kita. Dengan menganggap hidup sebagai karya seni, kita tidak hanya menerima takdir kita, tetapi berperan aktif dalam proses penciptaannya.
Kita adalah seniman dari eksistensi kita sendiri, dengan kuas di tangan kita. Setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama, dan saat ini adalah momen yang tepat untuk mengambilnya. Terkadang, kita menunggu kondisi yang sempurna untuk memulai, tetapi kenyataannya adalah bahwa kesempatan untuk mulai selalu ada, jika kita cukup berani untuk menghadapinya. Undangan untuk mulai adalah panggilan untuk berani melangkah, meskipun ketidakpastian mengintai. Itu adalah undangan untuk melepaskan rasa takut akan kegagalan dan menggantinya dengan keyakinan bahwa setiap langkah, sebesar apapun, adalah bagian dari perjalanan besar yang lebih penting. Mari kita mulai, tidak karena kita merasa sudah siap, tetapi karena kita tahu bahwa proses adalah bagian dari perjalanan. Jangan tunggu sampai semuanya sempurna. Mulailah dengan apa yang ada, karena perjalanan hidup ini tidak akan pernah dimulai dengan sempurna, tetapi ia akan terus berkembang seiring kita terus melangkah. Integrasi adalah seni menciptakan keselarasan. Ini adalah tentang menenun bersama visi, aksi, nilai, dan tujuan menjadi sebuah hidup yang bermakna dan utuh. Ini adalah perjalanan yang tidak pernah selesai, tetapi selalu berkembang. Terus diwarnai oleh keputusan-keputusan yang kita buat, oleh tindakan yang kita ambil, dan oleh dampak yang kita ciptakan. Ingatlah, hidup Anda adalah karya seni terbesar yang pernah Anda buat. Desainlah dengan bijak, dan buatlah setiap langkah menuju integrasi menjadi bagian dari cerita yang Anda ingin tinggalkan. Kesimpulan. Di akhir perjalanan ini, kita sampai pada kesadaran yang mendalam bahwa hidup bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan karya seni yang kita ciptakan dengan penuh kesadaran dan kehendak. Takdir Anda bukanlah nasib yang ditentukan oleh faktor luar, tetapi adalah hasil dari keputusan, tindakan, dan perubahan yang Anda pilih untuk lakukan setiap hari. Anda adalah arsitek dari hidup Anda sendiri, dan setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun, membentuk jalan yang akan Anda lalui. Setiap bab yang Anda baca dalam buku ini adalah panduan untuk menemukan potensi sejati Anda, membangun kekuatan dari dalam, dan mengatasi tantangan dengan ketekunan dan keberanian. Anda telah diberi alat dan strategi untuk merancang hidup yang penuh makna, untuk menetapkan visi yang memberi arah, untuk merencanakan dengan cermat, dan untuk bertindak dengan tekad yang tak tergoyahkan. Namun, yang paling penting adalah keberanian untuk memulai. Karena, seperti yang telah kita pelajari, perjalanan ini tidak dimulai dengan sempurna, tetapi dengan satu langkah pertama yang berani. Jangan menunggu hingga kondisi ideal datang, karena tidak ada yang pernah datang dengan sempurna. Hidup Anda adalah kanvas kosong yang siap Anda lukis. Gunakan setiap warna dan goresan dengan penuh keyakinan, dan bangunlah warisan yang tidak hanya Anda banggakan, tetapi juga menginspirasi dunia di sekitar Anda. Jangan pernah lupakan, takdir Anda ada di tangan Anda. Setiap pilihan, setiap perubahan, setiap langkah yang Anda ambil, semua itu adalah bagian dari desain besar yang Anda ciptakan. Mulailah hari ini, karena masa depan Anda dimulai sekarang.